Halo guys, selamat datang di podcast Suara Dehidrasi. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap remeh tapi berbahaya, yaitu dehidrasi. Iya, kadang kita lebih ingat update status medsos daripada minum air. Betul nggak? Betul sekali. Dehidrasi bisa menyerang siapa saja, anak-anak, orang dewasa, atlet, maupun mahasiswa. Untuk itu, kita sudah hadirkan 5 narasumber yang akan berbagi pandangan mereka. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kenalan yuk sama narasumber kita ini. Oke, mungkin teman-teman sudah kenal dengan para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Mungkin kita lanjut terus dengan pembahasan kita. Apa sih itu dehidrasi? Baik, secara singkatnya aja ya, dehidrasi itu adalah kondisi di mana seseorang kehilangan banyak cairan dibanding yang masuk. Tandanya bisa mulut kering, pusing, lemas, bahkan kondisi berat bisa terjadi penurunan kesadaran nih, gitu. Berarti kalau kita tiba-tiba lemas, jangan bilang kita lagi galau. Bisa jadi dehidrasi. Nah, dari sisi laboratorium nih, bagaimana cara melihat dehidrasi? Biasanya kita bisa melihat dehidrasi itu dari pemeriksaan darahnya. Misalnya pemeriksaan eritrolit, ada kalium sama nitrogen. Dan kita bisa juga lihat nilai hematokritnya yang meningkat. Itu bisa membantu dokter untuk menegakkan diagnosa. Wah, jadi bukan cuman haus saja ya. Tubuh juga benar-benar kasih kode ya. Oke. Menjelaskan mungkin kita boleh tahu dari sisi gizi apa yang perlu diperhatikan. Baik, banyak orang yang mengira kita itu cukup dengan mengonsumsi air putih aja. Padahal kita juga butuh elektrolit seperti natrium dan kalium. Itu bisa dari buah, sayuran, minuman. Apalagi kita pasti semua tuh bakal memerlukan kalium dan natrium. Apalagi kita saat beraktivitas berat. Kan ada dari natrium, kalium, buah, sayuran, minuman. Itu apa-apa aja tuh. Dan kalau sayuran itu bisa dari bayam dan kangkung. Dan kalau minuman mungkin bisa dari Pocari Sweat, Hydro Coco, dan Isoplex. Berarti simpel aja ya untuk itu ya. Iya, sangat simpel. Kita sudah dengar dari bidang gizi. Kalau atlet pasti sering dehidrasi itu kan. Bagaimana pengalamannya nih? Baik, saya sendiri seorang olahragawan sering merasa kelelahan, bukan cuma fisik saja, tapi saya juga merasakan dehidrasi. Oh, jadi bukan karena kurang latihan ya? Oh, bukan. Minum juga merupakan strategi. Sekarang kita pengen dengar dari mahasiswa langsung nih, yang kabarnya pernah punya pengalaman parah soal dehidrasi ya. Iya, betul sekali. Jadi saya pernah mengalami jatuh pingsan karena dehidrasi saat bekerja di luar ruangan. Rasanya badan itu lemas sekali, kemudian kepala berputar. Jadi pada saat itu saya selalu membawa air minum kemana-mana. Menarik sekali ya pendapat-pendapat dari narasumber kita ini. Jadi dehidrasi itu bisa saja dialami oleh anak-anak, orang dewasa, maupun atlet dan mahasiswa. Betul, tips sederhana, perbanyak cairan, perhatikan tanda-tanda awal, dan jangan sepelekan hidrasi. Terima kasih nih untuk para narasumber yang sudah berbagi ilmu hebatnya. Untuk kami yang kurang pengertian tentang dehidrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa dehidrasi bisa bahaya. Minum air tiap saatnya.